itu ada juara 1, 2, dan 3, di belakang podium itu ada sekian panjang sejarah yang orang lain mungkin tidak melihatnya, yang dia rasakan. Waktu SMP kita ada pembagian kelas, kita masuk kelas, kita duduk di satu tempat. Udah, besok kita kembali lagi, masuk sekolah, tempat kita itu ada yang dudukin. Apa yang kita katakan? Itu tempat gua kok. Belum apa-apa kita udah ngaku-ngaku itu tempat kita, Mas. Halo sahabat Profesional Indonesia, selamat siang, ketemu saya lagi dengan Mas Kus dari Inti Pesan. Nah, sore ini saya akan mengajak bincang-bincang dengan Bang Irwan Amrun, seorang Brigjen Purnawirawan dari Angkatan Darat. Beliau lulusan psikologi dari Unpad dan mengabdikan diri di dunia kemiliteran dan dunia psikologi di berbagai organisasi. Beliau membuat sebuah buku yang namanya Mental Pemenang. Nah, bagaimana membangun mental pemenang di organisasi atau untuk anak-anak buah kita dan bahkan anak kita di rumah, bagaimana konsepnya, beliau akan ceritakan pada wawancara yang akan saya pandu nanti ya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol ting supaya Anda selalu mendapatkan insight-insight yang berharga dari channel Inti Pesan. Selamat mengikuti. Selamat siang Bang Irwan. Mas Kus, apa kabar? Sehat selalu. Oke. Bang Irwan Amrun ini adalah lulusan Fakultas Psikologi Unpad tahun 84. Waduh, luar biasa. Kemudian beliau mengabdi di lingkungan militer sejak tahun berapa Bang ya? Langsung masuk. Waduh, luar biasa. Jadi beliau udah lama di lingkungan militer sehingga banyak karya-karyanya di lingkungan militer ya, sebagai Kepala Psikologi Akademi Militer tahun 98-2001. Dan beliau ini juga salah satu staf khusus Kasat waktu itu, pernah menjadi staf khusus Kasat, kemudian terakhir jadi Direktur LPTUI, dan juga pernah sampai saat ini mungkin masih menjadi wakil bidang psikologi olahraga Bang ya di KONI Pusat. Ya, masih pusat. Luar biasa. Jadi teman-teman, sengaja saya minta waktu beliau karena kita tahulah kondisi saat ini itu orang selalu kayak mencekam Bang ya, pandemik luar biasa. Ini rasanya orang akan menjadi takut, akan menjadi suasana yang cenderung menghindar, nggak mau keluar rumah, nggak mau beraktivitas, nggak mau beride gitu kan. Kemudian, wah ini gimana nih? Terus lantas gimana sebuah perusahaan nanti kalau ketika sudah mulai masuk dengan normal, terus apa yang harus dipersiapkan? Apa yang menjadi dasar mereka untuk menang kalau dalam persaingan bisnis atau persaingan prestasi gitu kan. Nah, saudara sekalian, Bang Irwan ini juga seorang psikolog olahraga. Jadi ketika ada seorang atlet yang ingin menjadi pemenang, nah itulah Bang Irwan yang ngurusannya, ya kan? Nah, kali ini saya ingin minta perspektif dari Bang Irwan. Ketika orang itu harus menjadi pemenang, sebetulnya ya, pemenang dalam arti ya mau achievement lah dari yang sekarang ya punya. Ini sebetulnya bagaimana sih mental pemenang itu bisa digali atau ditumbuhkan, atau memang sudah given dari yang kuasa gitu Bang. Jadi mungkin latar belakangnya di situ dulu Bang. Jadi gimana sih mental pemenang pada diri seseorang itu sebetulnya, apakah bisa dibangun ya sehingga dia punya, atau memang given gitu dari Tuhan Yang Maha Esa? Gimana Bang? Kita dulu Bang. Terima kasih. Pertanyaannya memang tajam nih Mas. Kayaknya mesti jawabnya 1 semester atau 2 semester. Santai aja. Gimana, Oke, seperti tadi cerita ya memang saya tamat juga, begitu tamat itu tidak ada cita-cita jadi militer Mas gitu. Iya. Jadi tamat psikologi waktu itu
wah banyak sekali tawaran kerja gitu ya di perusahaan telekomunikasi, di migas segala macam. Jadi saya apply ke sana. Nah, begitu apply ke sana, malah datang surat cintanya dari negara, Mas, disuruh masuk Wamil. Itu kita lagi mahasiswa yang baru tamat, sedang membayangkan suatu pekerjaan di kantor, tahu-tahu harus dibotak, harus pegang senjata, harus pakai ransel, ya bisa dibayangkan kan. Tapi ya kembali lagi karena buat apa saya belajar psikologi, karena ini sekarang psikologinya untuk saya dulu sebelum untuk Anda. Gitu. Perjalanan militer selama 30 tahun lebih yang tentunya dekat dengan masalah fisik ya, fisik segala macam, masalah hidup dan mati kayak gitu, masalah ancaman. Nah kita harus menumbuhkan confident kan, harus menumbuhkan. Nah dari situ saya banyak mempelajari orang-orang sukses yang katakanlah dalam konsep saya dia memiliki mental pemenang. Ternyata di balik kesuksesannya dia itu banyak banget yang perjuangan, keringat-keringat, mandi darah, kegagalan gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya tokoh-tokoh yang sampai internasional pun udah sampai tokoh cendekiawan kayak Einstein, kayak apa yang dikeluarkan dari sekolahnya lah, yang apalah sampai ibunya. Ternyata gitu ya, kalau di olahraga kita melihat di podium itu ada juara 1, 2, dan 3. Di belakang podium itu ada sekian panjang sejarah yang orang lain mungkin tidak melihatnya, yang dia rasakan. Jadi ini harusnya kita belajar bahwa semua adalah skenario. Kalau saya tadinya istilah saya menggunakan buku saya pertama pun adversary mental profile. Adversary itu adalah musuh, tantangan gitu ya. Memang setiap manusia itu punya skenario adversary gitu. Ada masing-masing ada tantangan. Tetapi kalau dikatakan apakah dia datang dengan mental pemenang? Yes, bahwa memang kita dilahirkan sebagai pemenang. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin itu. Jadi sebetulnya semua orang itu punya mental pemenang awalnya ya. Awalnya dia dilahirkan sebagai pemenang. Karena memang dari jutaan dia itu yang menang. Dari jutaan sperma itu satu yang dapat satu. Tapi begitu dia jadi human being, begitu dia jadi manusia, dia harus membangun kekuatan sendiri, Mas. Dia harus membangun kekuatan sendiri. Nah, pada saat inilah dengan pengalaman saya, pengalaman hidup di olahraga juga, di militer juga, saya melihat siapa sih ini? Saya percaya orang yang punya mental pemenang itu pasti dia punya ketangguhan. Tangguh ya, kalau bahasa sononya mungkin toughness ya, mental toughness. Jadi orang ini adalah orang yang selalu termotivasi untuk berbuat. Nah, tetapi ternyata yang saya lihat itu saja tidak cukup. Pada saat dia berbuat tertentu, dia tentunya mendapatkan tantangan gitu kan. Mendapatkan tekanan gitu, mendapatkan stres gitu. Dalam hal ini dia juga harus mengembangkan yang saya sebut dengan mental resilience. Jadi dia harus punya ketahanan mental gitu. Jadi saya pernah juga di Dewan Ketahanan Nasional, Mas. Jadi cerita di situ ketahanan nasional itu kalau kita tarik ke belakang sebelum sampai nasional tentunya ada ketahanan wilayah gitu. Sampai akhirnya ketahanan keluarga, sampai akhirnya ketahanan pribadi gitu. Nah, sekarang pandemi ini jelas menuntut kita harus punya ketahanan mental yang kuat. Nah, ternyata kalau boleh saya analogikan ini dengan sport, dunia sport gitu ya. Katakanlah saya pemain badminton atau pemain tenis gitu. Saya pernah di PBSI juga 5 tahun, Mas. Jadi katakanlah saya pemain badminton. Artinya sebagai pemain badminton, saya harus punya smashan yang keras. Nah, itu kekuatan, ya kan, ketangguhannya. Tetapi di satu sisi saya juga harus mampu menerima smash yang keras, gitu kan. Jadi ada menyerangnya, ketangguhannya, mempertahankan juga. Tetapi juga itu tidak cukup menurut saya. Kenapa? Ternyata setelah saya dilatih, saya tiap terima smash, saya berhadapan dengan lawan yang kidal. Waduh,
kalau gitu saya harus punya fleksibilitas. Atau saya dilatih dengan partner yang sparring partner saya dengan tipe permainan tertentu, di mana satu saat saya mendapatkan tipe permainan yang lain gitu. Nah, di sini ditutup bahwa saya harus punya fleksibilitas gitu. Yeah. Bagaimana saya bisa agile, bagaimana saya bisa fleksi dengan situasi. Bisa juga terjadi misalnya biasa saya dilatih siang hari di sini. Begitu saya latihan, begitu pertandingannya di Amerika, Mas. 12 jam bedanya. Itu kan sama dengan saya tanding malam di sana kan. Iya, betul. Nah, ini harus ada fleksibilitas mental. Waduh, saya nggak bisa tidur. Soalnya kan ini jet lag, nggak ada alasan. Mampu mengadaptasi berarti ya. Ya, itu. Jadi kalau saya lihat dari tadi, mungkin ketangguhan segala macam itu berkaitan langsung dengan motivasi. Ketahanan itu berkaitan langsung dengan masalah adaptasi, sedangkan fleksibilitas itu ada masalah problem solving, inovasi dan kreativitas. Oke. Itu ya secara langsung ya. Memang kalau saya di buku saya di subclusternya itu banyak banget karena ternyata banyak teori juga existing cluster dari mental toughness itu banyak. Iya. Jadi ada orang yang menjual inventory dan pengembangan diri dengan cukup satu inventory aja mental toughness. Oke. Jadi Bang, mental pemenang ini sebuah keterampilan ya. Jadi bisa dikembangkan tadi karena memang basicnya dia sudah punya dan ini harus bisa dikembangkan atau paling tidak bisa dipengaruhi oleh karyawan atau orang itu untuk punya jiwa pemenang ya. Betul, Mas. Nah. Jadi kembali lagi tadi ya, karena kita ditakdirkan sebagai pemenang, kan amanah kita ini pemenang, Mas. Iya. Harusnya kita juga bisa memanfaatkan amanah ini dengan bagaimana? Ya kita harus melatih diri. Gitu. Nah, jadi kembali lagi memang pembentukan itu awal ya pasti pembentukan dari lingkungan keluarga, Mas. Lingkungan keluarga. Saya jadi teringat satu cerita nih, Mas. Santai ya, Mas ya. Santai Bang. Katanya kan kalau di luar negeri itu orangnya sangat individualis segala macam. Ada senior saya belajar di Inggris, tapi dia malah memberikan kesempatan kepada senior ini, udahlah kamu belajar di rumah saya aja gitu ya, karena mungkin ada sedikit handicap bahasa segala macam. Udah ke rumah saja, konsultasi ke rumah. Dia ke rumahnya dosen ini. Rumah dosen itu kecil, terus biasa ada bertingkat gitu, ada tingkat tangga. Nah, tiba-tiba sedang konsultasi ini, dosen ini punya anak mungkin sekitar 2-3 tahun gitu. Anaknya jatuh dari tangga, pek, dan nangis kenceng banget gitu. Nah, senior saya ini merasa terganggu kan, lagi konsultasi ini anak nangis. Dosennya cuek aja gitu. Cuek. Nah, akhirnya, kenapa kamu nggak konsentrasi? Itu anakmu nangis, kata senior saya. Betul, saya juga tahu dia tadi jatuh dan dia nangis gitu kan. Nah, hanya dikatakan sama dosen tadi, kalau dia tadi jatuh terus dia tidak nangis, saya stop konsultasi ini, saya cari dia gitu. Oh. Iya, tapi karena dia nangis begitu kuat, artinya dia masih punya tenaga, dia masih tidak apa-apa. Dan tangisnya itu adalah tangis meminta perhatian. Nah, kita bayangkan di budaya kita gitu. Wah, itu langsung stop itu. Apalagi kalau cucu ya. Apalagi kalau cucu, Mas. Diprotek gitu. Diprotek. Nah, ini secara tidak langsung kita justru kurang memberi tantangan dia untuk memiliki mental pemenang. Karena kita lihat tadi ya cerita siapa itu seorang Soekarno, berapa kali dia ditahan, Mas. Berapa kali dia dibuang, berapa kali macam-macam. Akhirnya dia pemenang. Dia berhasil melewati setiap tahapan itu, dia menjadi komandan. Jadi memang ada. Iya. Jadi gini Bang, kalau begitu, ini kan dalam situasi seperti ini banyak perusahaan yang menghadapi persoalan-persoalan yang seperti tadi stuck, merasa apa yang harus saya lakukan, menunggu, mencari masukan, tidak mencari tapi nunggu masukan, kan gitu kan. Nah, suasana seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh para pemimpin perusahaan atau manajer perusahaan lah, supaya tadi anak-anak buahnya itu memiliki keterampilan menjadi pemenang ketika nanti usaha ini kembali normal. Baiknya apa, Pak, yang Abang sarankan ke mereka?
Terima kasih. Saya karena mungkin usia juga Mas ya, aku tetap merenung-renung gitu. Kalau di dalam teori manajemen kan kita kenal manajemen konflik ya Mas. Ya. Nah, tapi menurut saya itu ada dua Mas. Manajemen by konflik, manajemen of konflik. Ya. Kalau by artinya memang di-create, konflik itu di-create, setelah gitu di-manage gitu kan. Kalau yang ini justru by memang terjadi dengan sesungguhnya. Nah, satu itu saya ada renungan lain. Kita ingat ya, zaman sekarang kok kita beli beras Cianjur itu udah bagus sekali, Mas ya. Iya. Tapi zamannya kita kecil mungkin emak-emak kita atau yang bantu di rumah itu pakai apa? Tampah ya, Mas ya. Iya, betul kan. Dia goyang. Diayak dulu gitu. Ya, tujuannya apa, Mas? Dicari yang agak besar gitu ya. Menirnya enggak? Ya. Ikut gitu. Jadi kan sebetulnya yang ada kotoran segala macam itu minggir. Betul. Jadi kalau saya bilang goyangan konflik tadi sebagai goyangan, nah jadi goyangan pandemi inilah yang akan memisahkan antara pemenang dan pecundang. Oh, gitu ya. Itu skenario Tuhan, itu skenario Tuhan gitu kan. Iya. Setuju. Iya, jadi ini manajemen of konflik, Mas. Kita nggak membuat. Kalau kita harus buat sendiri, wah itu bahaya, itu komunis gitu ya kan. Harus sengaja dibuat konflik. Tidak. Makanya ini memang sengaja diciptakan gini. Coba kita, seorang yang baik, seorang yang positive thinking, mindset-nya positif, mungkin dia akan berpikir, wah udara jadi bersih ya. Polusi jadi kurang ya. Orang jadi tertib ya. Kita jadi orang yang pembersih ya, kayak begitu kan. Yang tadinya jorok, yang tadinya apa seperti mungkin akan ada pembentukan di situ. Nah, sekarang terkait dengan cara atau pola berpikir demikian, kalau kita sebagai pemimpin, kita sebetulnya sudah dibantu untuk melihat mana teman-teman atau mana karyawan kita yang punya toughness, resilience, dan flexibilitas. Oke, karena mereka tersaring dengan situasi itu. Tersaring, kita nggak perlu datangin orang untuk tes. Udah tersaring sendiri, Mas. Gitu. Wah, benar Bang, betul. Ya. Saya juga mengalami soalnya. Jadi karyawan yang nggak tough itu dia khawatir dengan segala, ya akhirnya mengundurkan diri, ya tidak apa-apa lah, gitu ya. Artinya mereka, karena ya itu hak mereka kan, tapi itu benar itu. Jadi pandemi ini ternyata menjadi ayakan ya, mengayak yang normal, yang natural itu, sehingga yang kuat itulah yang akan menjadi pemenang ya. Oke. Jadi kalau dalam organisasi apa yang harus dilakukan oleh Pak manajer tadi Pak atau pemimpin Pak? Iya. Yang pertama sih pemimpin mesti punya persepsi positif juga ya. Artinya, betul. Kalau dari konsep kan adversary, ada adversity. Kalau adversity kan konsepnya bagaimana merubah suatu hambatan menjadi peluang, opportunity gitu. Nah, ini juga mereka juga harus punya pikiran positif tadi. Ini adalah opportunity kita. Kenapa? Semua perusahaan kena dampak kok. Iya, betul. Ya, adalah memang perusahaan-perusahaan tertentu yang punya dampaknya lebih kuat gitu ya. Ya, misalnya kita pengusaha mall gitu kan ya, itu kan lebih kuat ya dibandingkan kita dengan yang biasa dengan online misalnya gitu kan. Iya. Nah, pada saat ini ya bagaimana kreativitas dan inovasi tadi bisa dikembangkan. Iya. Nah, hari ini ulang tahun dinas kami, Mas, Dinas Psikologi Angkatan Darat. Udah 70 tahun umurnya. Kemarin ada datang di sini sesepuh lah. Rupanya kita nih udah dihitung sesepuh, Mas, diwawancara. Iyalah, Bang. Iya, salah satu yang saya bilang ke adik-adik wawancara itu, supaya sense of belonging tercipta, kalian semua perwira pertama ini harus berpikir, seandainya saya jadi kepala psikologi Angkatan Darat, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah jadi staf di tempatnya Kasat. Nah, waktu itu saya tulis, ya secara teoritis nggak mungkin saya bisa jadi Kasat, nggak mungkin gitu ya. Karena usia, karena sekolah segala macam, kecuali seniorku mati semua gitu ya. Tetapi saya membuat tulisan, seandainya saya sebagai seorang kepala staf Angkatan Darat.
Jadi saya berpikir di situ saya sumbangkan. Nah, kenapa? Kalau semua orang ini berpikir, saya ambil asumsi ini lagi, misalnya premis lagi, misalnya di perusahaan, sama misalnya direktur. Nah, kamu semuanya sekarang berpikir, seandainya saya direktur perusahaan anu, apa yang akan saya lakukan? Iya. Semuanya akan membentuk, dipaksa untuk berkreasi. Gitu. Nah, dari pengalaman saya, stres itu banyak menemukan hal positif. Banyak positifnya. Jadi tekanan ini justru memberikan kreativitas orang untuk berbuat. Nah, orang yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak agile, tidak adaptif, tidak termotivasi berbuat, selesai dia gitu kan. Gitu, Mas. Ya. Terus kalau kaitannya dengan ini Bang, tadi suasana mental pemenang ini sebaiknya ini dilakukan diperkenalkan lah. Itu sejak usia berapa ya kalau di keluarga ya? Sebaiknya ya. Jadi mereka itu dilatih atau dikenalkan lah bahwa kamu ini sebetulnya bukan kamu ya. Kita ini tahu bahwa anak ini harusnya menjadi pemenang suatu saat, ya kan? Sebagai orang tua, kapan kita mengenalkan itu? Gitu. Ya, sedini mungkin, Mas. Sedini mungkin. Jadi ada istilah gitu ya. Nggak ada yang mudah, semua susah. Yang mudah cuma satu, yang kemarin, Mas. Yang mudah itu yang kemarin. Karena orang bisa cerita, oh waktu saya gitu. Ya yang mudah itu yang kemarin. Sekarang itu adalah susah. Nah, sehingga si anak-anak ini juga sesuai dengan tuntutan masa perkembangannya, itu dia diberikan tantangan, jangan diberikan semuanya dibantu. Oh, jadi anak ini selalu diberikan tantangan sehingga dia terbiasa ya dengan tantangan itu untuk menyelesaikan persoalan. Iya, iya dia dibantu mungkin ayo dong, kamu bisa seperti itu. Dulu ingat nggak waktu saya menjadi orang tua punya anak kecil masih ada baby walker. Iya, betul. Sekarang ada nggak, Mas? Betul, nggak ada lagi ya. Nggak ada, karena sebetulnya itu tidak bagus. Itu membuat orang itu menjadi instan. Si anak ini kan mulai dia belajar merangkak, berjalan, jatuh segala macam, dia mengeksplorasi. Terus ada semut dia pegang, digigit, oh dia tahu ini nggak boleh dipegang ya, ini bahaya. Gitu. Tapi kalau dia pakai baby walker, itu juga bukan dia belajar berjalan, tetapi dia mendorong, Mas. Wah, gua mau ke sana, didorong, langsung sampai. Iya. Jadi jangan dibiasakan instan. Ya, tapi kembali lagi modeling kita sendiri sebagai orang tua itu juga dilihat sama anak-anak ini. Oh, ini bapakku, ibuku juga suka yang instan nih gitu. Nah ini nggak baik, makanya di sini. Nah, ini juga kita juga harus membiasakan diri bahwa kita juga mau bekerja. Saya juga punya pimpinan dulu yang salah satu yang banyak orang melihat, wah dia nggak bagus tuh, gini. Tapi saya coba melihat bagusnya apa. Saya menemukan ternyata bos saya ini tidak punya asisten rumah tangga, Mas. Dia tidak punya pembantu. Jadi semua itu dikerjakan secara kolaborasi dalam rumah tangga itu luar biasa. Jadi ketika menjawab pertanyaan Mas tadi, memang ya sedini mungkin ya sesuai dengan tuntutan perkembangan dia. Pada saat ini misalnya pada usia 2 tahun itu kan toilet training. Training ya. Bagaimana kita bisa membimbing supaya dia bisa melaksanakan itu, lama-lama dia mandiri dan mengatakan saya pengen ke belakang. Nah, Bang, kadang-kadang di organisasi bisnis itu kan banyak para manajer yang akhirnya menemukan ya, ini ada orang-orang yang harus dipacu motivasinya sehingga dia bisa transformasi menjadi karyawan yang punya jiwa achievement tinggi, kan, punya keinginan kuat untuk maju ya. Sementara ada yang tidak. Nah, ini kan apakah pertanyaan saya begini ya. Apakah skill menjadi pemenang ini bisa diajarkan atau bisa ditransformasikan kepada orang-orang yang sudah berusia kerja, karena ya 30 tahun ke atas. Itu masuk nggak kira-kira kalau wah ini dikasih motivasi supaya dia punya jiwa mental pemenang? Ini Pak, bagaimana?
Iya. Kalau Muhammad Ali bilang impossible is nothing, kok Irwan bilang everything is possible. Semua itu sangat mungkin, tergantung kreativitas kita. Hanya kita memang tahu filosofi dasar manusia, kesadaran dan seterusnya. Contoh begini, ya, tanpa menyebutkan perusahaan lah gitu Mas ya. Ya. Jadi ada satu perusahaan bagus, saya datang ke tempat dia, cuman direktur keuangan yang punya ruangan. Semua mereka bekerja dengan komputer. Dan tidak ada, ini kursi saya, tempat duduk saya, tidak. Mereka bisa berpindah-pindah. Kalau ada tamu, ada ruangan untuk menerima tamu. Direktur keuangan ya karena ada kepentingan masalah keuangan harus punya ruangan. Direktur utamanya aja nggak punya ruangan, Mas. Oke. Nah, apa yang diinikan? Saya teringat orang itu punya cepat merasa memiliki yang salah gitu. Waktu SMP kita ada pembagian kelas, kita masuk kelas, kita duduk di satu tempat. Udah, besok kita kembali lagi masuk sekolah, tempat kita itu ada yang dudukin. Apa yang kita katakan? Itu tempat gua. Belum apa-apa kita udah ngaku-ngaku itu tempat kita, Mas. Nenek moyang kita atau apa gitu. Nah, sifat-sifat egois ini kan harusnya dibuang. Jadi siapa yang datang paling pagi, dia boleh pilih tempat. Itu kan akan memotivasi orang untuk datang lebih awal kalau dia ingin mendapatkan tempat yang menurut dia lebih nyaman. Iya. Nah, kreatif kayak gini, inovasi gini penting gitu ya. Karena banyak hal lain ya, katakanlah misalnya psikologi warna gitu ya. Bagaimana kita memberikan warna di ini. Jadi motivasi di sini bukan hanya jam komandan atau jam pimpinan atau presiden speaking gitu ya, enggak cuma itu. Tetapi lingkungan sendiri bisa memberikan motivasi. Ya. Kalau cuma dia kata-kata motivasi cuma tertempel di dinding dia gitu ya, dan tidak pernah dirubah segala macam, menurut saya juga tidak punya makna apa-apa. Seringkali kita masuk perusahaan tuh ada budaya perusahaan, nilai perusahaan, visi misi, tapi itu menjadi gantungan saja. Tanya satpamnya tahu visi misi perusahaan ini, nggak tahu, nggak nyampe itu. Nggak nyampe. Nah, ini memang tugas pemimpin tadi, bahwa monitoring ya. Kalau kita bolehlah pinjam teori sedikit gitu ya, misalnya Paul Hersey gitu ya. Kan ada di follower-nya itu ada level of readiness ya. Readiness level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita menghadapi karyawan kita pada tingkat kesiapan yang rendah, ya mau nggak mau pemimpinnya turun telling gitu ya. Kalau dianya sudah siap secara psikologi dan siap secara tugas, pemimpinnya enak, tinggal delegasi aja. Delegasi cuma pengawasan saja. Nah, apapun bisa kita lakukan ya. Misalnya sekarang kan ada CCTV gitu ya. Itu kan kontrol. Gitu ya. Nah, itu kan membantu kontrol. Nah, setelah itu apalagi gitu. Tapi kembalikan lagi, kalau menurut saya terakhir kontrol itu harus ada pada diri masing-masing. Kalau dia masih takut karena dikontrol oleh CCTV, belum bagus. Dia karena fingerprint itu belum termotivasi. Tetapi tadi ciptakanlah lingkungan yang memang memacu orang untuk mengembangkan dirinya. Bang, kalau pengamatan Abang tentang pemenang-pemenang tadi ya, para pemenang lah, contohnya di olahragawan ada dulu Lim Swee King, ada Muhammad Ali, ada sprinter terbaik Purnomo. Itu orang-orang seperti itu sebetulnya faktor-faktor apa yang dia memiliki semangat menangnya tinggi itu, Pak? Secara psikologis itu? Iya, saya melihat dengan saya pakai singkatan TRF tadi, Mas. Aktif, resilient, dan fleksibilitas gitu. Misalnya saya ambil contoh satu aja lah, karena memang saya ada di badminton, tadi Mas sebutkan Lim Swee King ya. Pada saat Lim Swee King yang jadi ini, orang mungkin dia memang melatih dirinya untuk jumping smash itu kan. Betul. Itu luar biasa. Itu memang dilatih sama dia untuk jumping smash. Dan banyak yang saya lihat ya, bahkan saya sering konsultasi waktu masih di PBSI dengan Pak Rudi Hartono, Pak Tadil Hok gitu ya. Mereka kita ini rata-rata memang fisiknya kan luar biasa ya, karena memang dia bisa main. Jadi resilient itu Bang ya?
Resilient ya. Resiliennya dia bertahannya luar biasa. Kalau Mas tahu misalnya Manaki gitu ya. Dia tinggal di mana dia harus mainnya itu di tanah lapang yang berdebu. Sehingga mereka mau main itu harus nimba gayung dulu. Jadi mereka terkenal sekali, ininya kuat banget gitu. Matchnya ya, luar biasa ya. Nah, kalau sekarang, ya ini mesti ada metode lain. Kenapa? Ngapain udah bagus kok. Yonex carpetnya udah ada, terus dia di mana-mana dengan harga waktu dulu aja 150 juta, nggak tahu sekarang gitu ya. Luar biasa gitu. Ada minuman mineral yang di botol-botol, gizi cukup gitu. Tapi konyolnya lagi masih ada juga nih atlet-atlet begitu yang makannya super mie gitu kan. Bang, tadi T-nya apa Bang ya? T-nya tadi. Toughness. Oh. Mental toughness, mental resilient, sama mental flexibility. Kalau toughness untuk para pemenang itu contohnya di mana dia? Ya sejauh mana motivasinya Mas, ketangguhannya dia. Ketangguhan dia. Motivasinya kuat ya. Motivasinya kuat, dia punya komitmen yang tinggi bahwa memang tidak sekedar hobi saja, misalnya dia masuk seorang olahragawan, dia bukan karena hobi saja, memang dia punya passion, ini adalah jalan hidup saya, ini adalah amanah saya, kayak gitu. Oke, iya. Oke, jadi di dalam membangun mental memenang pada seseorang, termasuk karyawan di organisasi, itu yang penting mencapai 3 hal. Artinya secara teori kan gitu ya, toughness, resilient, dan fleksibilitas. Ya, 3 hal ini yang harus diintervensi oleh mereka sendiri, dan itu bisa didapat dari seorang atasan maupun guru-guru dari luar untuk memberikan motivasi seperti ini kan Bang ya. Jadi maka banyak perusahaan yang mendatangkan motivator itu untuk mengintervensi 3 hal ini. Karena kan banyak bagaimana menjadi agile people, bagaimana bisa orang itu punya relation yang hebat, bagaimana orang itu bisa punya tough, itu kan semua juga unsur-unsur yang harus diberikan kepada karyawan maupun orang-orang di sekitar kita yang ingin kita ajak maju Bang ya. Nah, kembali tadi Pak, bangsa inilah kita lebih makro kembali Pak. Ada di mana nih situasi seperti ini kan, kalau saya nggak bicara perang dengan pandemi dan sehingga kita menang gitu ya, tapi itu udah banyak yang ngurus lah ya, yang ngomongin soal ini. Tapi ketika bangsa ini menjadi pemenang dalam arti tumbuh menjadi negara maju, apa saran Abang untuk bangsa ini? Ya, supaya didengar lah. Tambah 1 semester lagi ya Mas. Ini ya, tadi aja. Saya mundur sedikit ya Mas ya, yang waktu ceritakan tadi benar, yang TRF tadi, tapi motivator aja nggak tetap, nggak cukup. Tapi lingkungan sendiri harus di-create. Oh. Kenapa? Karena kalau macan terus kita masukin di kandang kambing, dia jadi kambing lagi Mas gitu. Oke. Kayak ini, jadi environment-nya juga harus di-create. Lingkungan Pertanyaan yang barusan, tadi saya entah dapat dari mana, udah itu saya coba edit tadi hari ini saya posting di wall Facebook saya dan dapat banyak persetujuan gitu. Iya. Jadi ada orang tua sedang diwawancarai oleh profesor, kamu bawa apa sih gitu? Rupanya dia bawa karung isinya tikus Mas. Ini buat apa? Ini buat percobaan di sana. Kamu harus bawa sendiri, iya, karena ini udah berapa tahun saya lakukan. Tapi kenapa kamu tendang-tendangin dia gitu? Jadi setiap ini dia tendang. Tikusnya? Karungnya itu ditendangin gitu. Oh, karungnya. Nah, terus apa jawaban si orang tua itu yang menyebabkan si profesor kagum? Ini kebiasaan, ini budaya dari tempat kami. Nah, sebetulnya tikus itu kuat Mas, cakarnya kuat, giginya bukan kuat sekali. Kalau dia tidak ditendangin, itu karungnya akan bocor, Mas. Karena dia akan fokus ke situ. Fokus tuh. Ya kan. Tapi karena ditendangin, dia ribut sendiri gitu. Iya. Fenomena itu dah yang terjadi pada bangsa kita sekarang ini, Mas. Wah, gimana nih, Bang? Ya, kita kan heterogen banget, Mas. Iya. Kemarin waktu Pilpres kita dipecah 2, 1 dan 2. Ribut Mas. Iya.
Nah, banyak sekali lah perbedaan-perbedaan yang orang ngeributnya di situ, jadi salah fokus. Sementara sumber daya kita itu banyak, tapi fokus kita pada penyelesaian konflik-konflik yang tidak selesai. Betul, ya. Nah, sehingga sebetulnya kita harus kembali lagi ke sejarah, kita harus kembali lagi melihat merah putih. Waktu zaman pejuang, saya bilang ya memang berdarah-darah, tapi jelas tujuannya satu kan, fokus usir penjajah, merdeka. Sekarang nggak jelas gitu, banyak sekali yang korupsi di sana lah, yang kasus yang kemarin ribut lagi yang soal penuntutnya jaksa. Banyak yang harus diselesaikan ya, betul. Itu kan ribut sendiri semuanya. Nah, sebetulnya dalam ini perlulah strong leader untuk selalu mengingatkan, dan strong leader dari masing-masing keluarga menurut saya. Dan dia akan muncul apalagi dia memegang otoritas gitu ya. Itu dia buktikan bahwa ada istilah saya waktu itu yang saya ambil ada tulisan di kampus dulu. Kesetiaanku pada partai dan golongan sudah berakhir ketika kesetiaanku pada negara lahir. Kita boleh perang, tetapi begitu sudah selesai, oke, semua dukung saya, misalnya kayak begitu. Jadi fokus kita sekarang pembangunan gitu, fokus kita ini gitu. Sekarang kan ribut ya soal PKI lah, soal itu. Nah, saya sangat-sangat yakin ada skenario di balik ini. Kalau di militer itu namanya psychological operation. Ini adalah perang psikologi, operasi psikologi yang dilaksanakan sehingga kita sibuk di sini, lupa kita menggarap amanah kekayaan yang sudah diberikan kepada kita. Orang kita banyak potensial, Mas. Iya. Di Jepang yang saya dapat itu namanya aku pikir orang Jepang gitu, nggak taunya orang Jawa, Mas, gitu kayak. Gitu, kan. Dia mimpin anti hackernya Jepang gitu. Ya kan di Amerika itu banyak gitu. Orang-orang kita itu banyak. Bahkan saya punya teman namanya, dia hanya nggak mau disebutkan nih Mas. Dia sendiri mungkin artificial intelligence dia ranking 14 dunia. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang Indonesia itu. Dan sorry to say. Kalau dia mengacu Indonesia gampang banget. Madamin lampu ya Mas. Madamin telekomunikasi ya. Rusak bank. Dia jago IT. Iya. Saya chaos itu. Oke. Nah, kita nggak konsen terhadap itu. Kita sibuk dengan ini, tapi mana ketahanan bangsa kita nggak ada. Gitu. Kita rawan, Mas. Kondisi kita ini sangat-sangat, menurut pandangan saya ini, saya pernah di Dewan Ketahanan Nasional ya. Nah, konsultasi dengan teman-teman di Lemhanas gitu, kita lihat itu indeks-indeks ketahanan nasional secara ideologi, politik, ekonomi segala macam itu bahaya Mas, banyak yang titik-titik bahaya. Tetapi tidak pernah ada upaya intervensi. Satu. Nah terkait dengan ini juga tadi masuk ke perusahaan Mas, jadi TRF tadi inti dan tapi lingkungan harus dikembangkan ya. Lingkungan dan tadi Mas, sebetulnya kalau ada urutan Mas, pertama sebetulnya harus ada diagnosa. Jadi kalau saya dokter Mas datang ke saya kan saya bilang, oh ini obat bagus belum tentu kan. Oh iyalah, betul. Jadi itu. Pertama harus ada assessment-nya dulu. Ada mapping terhadap individu, mapping terhadap organisasi. Kita bisa predik kalau tidak diintervensi apa yang akan terjadi, setelah itu ada usaha intervensi. Iya, itu nanti akhirnya obatnya apa, gitu kan? Nah, itulah kerjanya Abang, ya. Jadi sedikit ini tentang kalau saudara sekalian berharap nih ya, Bang Irwan ini memberikan tadi obat, kasih kesempatan Bang Irwan untuk mendiagnosa dulu ya, organisasi Anda seperti apa, individu yang Anda di lingkungan Anda seperti apa, di mapping dulu oleh Bang Irwan, baru nanti dikasih obatnya. Ini. Dan itulah saya minta beliau hari ini atau sore ini bicara tentang mental pemenang. Saya pernah mendapatkan insight yang paling dalam karena kata-kata Abang ini saat di Bandung itu. Jadi luar biasa. Bang Irwan, ini terima kasih sekali waktunya, karena biasa kita masih pakai
yang masih belum profesional ini, amatir gitu kan. Jadi nanti takut terputus di Zoom ini. Tapi nggak apa-apa, saya sudah mencoba untuk yang profesional tadi siang. Insya Allah nanti kita akan bisa lama wawancaranya. Ini baru pertama loh Bang, nanti saya minta waktu lagi yang kaitannya dengan KBI tadi. Ya, jadi bagaimana menelurkan kader-kader bangsa yang hebat melalui pemikiran-pemikiran apa yang sudah lebih 30 tahun di bidang kemiliteran dan juga psikologi di beberapa organisasi gitu Pak. Itulah saya kira saudara sekalian, teman-teman profesional Indonesia, saya merasa berharga sekali pada sore ini Bang Irwan bisa saya ajak wawancara dan mendapatkan insight yang cukup banyak dari Bang Irwan tentang bagaimana kita bisa membangun SDM kita, baik di perusahaan, di organisasi maupun di keluarga kita dan bangsa tadi sudah dapat, karena waktunya cukup batasi oleh sebuah teknologi, sehingga saya khawatir langsung putus. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan semoga Abang sehat dan kita bisa ketemu lagi Bang ya. Siap. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sahabat profesional Indonesia, salah satu wawancara saya dengan Bang Irwan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan insight yang cukup tentang bagaimana kita membangun jiwa pemenang pada anak buah kita, pada anak-anak kita. Pesannya tadi ada 3 hal dan 4 hal. Satu adalah bangunlah dengan tough. T itu tough. Tough itu punya keinginan yang kuat menjadi seorang pemenang. R, resilient. Bagaimana dia tangguh menghadapi persoalan yang dihadapi di perusahaan maupun di kehidupan beliau dirinya. Yang F adalah fleksibilitas. Bagaimana membangun orang anak buah kita fleksibel menghadapi kerjaan. Kalau A nggak bisa harus B, B nggak bisa harus C. Jadi kreativitas itu menjadi fondasi untuk fleksibilitas. Dan yang terakhir, pesan Bang Irwan adalah environment-nya juga harus dijaga. Jadi inilah tugas-tugas seorang pemimpin dan manajer di sebuah organisasi. Kalau Anda berharap bahwa organisasi Anda akan menjadi pemenang di masa new normal nanti. Sekian, terima kasih. Ikuti terus channel Inti Pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.